Syahadatan tunji qailan adzabin jadi syukur kita aturkan hanya kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu melalui siaran ini. Baik, pada siang hari ini kita akan mencoba membicarakan terkait dengan persoalan kewarisan di Minangkabau. Kita lihat sebagaimana yang diungkapkan oleh Taufik Abdullah umpamanya bahwa persoalan di Minangkabau itu yang menjadi persengketaan itu diantaranya terkait dengan persoalan sosial budaya. Pertama bisa dalam bentuk persoalan kewarisan di Minangkabau. Kalau di Minangkabau itu bahwa kewarisan itu melalui jalur ibu matrilineal, sementara di dalam Islam kita mengenal itu melalui jalur patrilineal. Kemudian satu lagi yaitu terkait dengan persoalan kekerabatan, itu yang tadi disampaikan. Kemudian tentang kewarisan, bahwa kewarisan di Minangkabau itu melalui garis ibu, sementara dalam Islam rupanya tidak seperti itu, ditentukan melalui nas Al-Quran ataupun melalui hadis. Satu lagi ini terkait dengan persoalan kediaman. Dalam Islam bahwa kediaman itu merupakan tanggung jawab dari bapak untuk menyediakannya. Kemudian di Minangkabau bahwa kediaman atau rumah ini menjadi tanggung jawab dari keluarga di pihak ibu, atau bisa dikatakan ya mama rumah, kira-kira seperti itu. Nah, kondisi inilah kemudian juga menjadi persoalan yang tak kunjung selesai. Dalam kewarisan, bahwa kewarisan di Minangkabau itu diberikan kepada pihak yang perempuan. Nah, kalau kita lihat di dalam Islam, kewarisan itu dibagi berdasarkan apakah itu melalui furud, zawil arham umpamanya dan lain sebagainya. Tapi kemudian di dalam kewarisan Minangkabau itu justru melalui garis perempuan semuanya. Nah, ini yang jadi persoalan. Dan kalau kita coba merujuk kepada data sejarah, umpamanya kita melihat dalam buku-buku itu juga menjadi satu persoalan. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima umpamanya seperti ini DR umpamanya Haji Abdul Karim Amrullah, atau yang disebut dengan HK, Haji Abdul Karim Amrullah. Ini merupakan bapak dari Buya Hamka. Dalam tafsir Al-Burhan itu yang ditulis tahun 1922, kemudian diterbitkan tahun 1927, itu Inya Rasul atau Haji DR itu mengharamkan harta pusaka tinggi atau harta yang diserahkan kepada perempuan di Minangkabau. Hal yang sama juga diungkapkan di dalam bukunya yang lain, karyanya yang lain seperti Sendi Aman Tiang Selamat. Ini juga mengungkapkan seperti itu, bahwa pewarisan harta untuk perempuan itu sama dengan pewarisan harta jahiliyah umpamanya, karena mengikuti dari datua-datua di Minangkabau. Dan hal ini memang sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan, diungkapkan dalam Al-Quran. Tapi kemudian kalau kita lihat di dalam karyanya yang lain seperti Al-Faraid umpamanya, di dalam Al-Faraid rupanya Syekh Haji Abdul Karim Amrullah itu menerima pewarisan harta pusaka tinggi itu di dalam budaya, dalam adat. Artinya dia menerima, tidak menolaknya lagi. Nah, kenapa seperti itu? Ya, disinilah kemudian kita melihat seperti apa yang diungkapkan adanya qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i.
Jadi ada semacam proses yang dilalui oleh Nyi DR sehingga kemudian beliau pada awalnya menolak kewarisan di Minangkabau, kemudian akhirnya menerima. Penerimaan itu dikenal dalam pewarisan Minangkabau itu disebut sebagai harta musabalah. Jadi musabalah itu berasal dari sabilillah, jadi di jalan Allah. Jadi menjadi harta musabalah karena harta itu diserahkan kepada jalan Allah. Nah, itu yang diungkapkan oleh Nyi DR. Kemudian harta musabalah itu juga dibagi oleh Nyi DR menjadi dua. Ada namanya harta musabalah mahbusah namanya, dan yang kedua itu ghairu mahbusah. Mahbusah itu artinya yang tidak ditentukan untuk siapa harta itu. Jadi posisinya sama dengan posisi harta wakaf. Jadi seperti pandan pekuburan yang tidak ditentukan untuk siapa saja boleh memakainya. Maka posisinya itu sama dengan harta musabalah mahbusah. Menurut Nyi DR bahwa harta yang diberikan itu diterima, harta pusaka tinggi yang diberikan kepada perempuan menurut adat itu diterima oleh Nyi DR. Ini satu hal yang perlu kita sadari dari pendapat Nyi DR tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat dari karya guru beliau, namanya guru beliau yang ada di Mekah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi umpamanya, itu juga menolak tentang pewarisan harta di Minangkabau ini. Nah, alasan yang dikemukakan seperti yang tadi, karena tidak sesuai dengan ketentuan faraid yang ada di dalam kajian fikih. Dasar inilah kemudian kalau kita lihat bahwa Nyi DR itu sudah berbeda pandangannya dengan pendapat dari gurunya. Tapi gambarannya kira-kira seperti itu, bahwa harta musabalah kewarisan yang ada di Minangkabau itu posisinya sudah sama dengan posisi harta wakaf, karena sudah diberikan sejak dahulu tanpa ditentukan untuk siapanya, hanya diberikan kepada pihak perempuan. Sementara menurut guru beliau bahwa harta pusaka tinggi itu sama dengan harta gasab. Jadi harta gasab itu sama dengan harta yang dirampas, yang diperoleh secara zalim. Ini yang dikemukakan oleh gurunya. Tapi menurut Abdul Karim Amrullah atau Nyi DR tidak seperti itu. Karena memang harta pusaka itu diperoleh melalui cancang latihan namanya, diusahakan. Begitu juga melalui taruko umpamanya, dibuka secara bersama-sama. Dan inilah kemudian dengan terus berlanjutnya waktu, dengan terus berjalannya waktu, sampai kemudian inisiasi dari Nyi DR untuk menjadikan keluarga itu menjadi pertanggung jawabannya itu nanti kepada ayah, tidak lagi kepada mama. Nah, dalam konsepsi yang seperti inilah kemudian dipisahnya harta pusaka tinggi itu dengan harta pusaka rendah. Nah, atas dasar inilah kemudian tentu berdasarkan pemikiran dari para ulama kita itu sudah memberikan titik terang sehingga tidak perlu lagi kemudian dikhawatirkan bagaimana perseteruan yang terjadi di Minangkabau. Kalau kita lihat kemudian berdasarkan sejarah, perseteruan itu rupanya bukan hanya muncul seperti itu saja, tapi keterlibatan Belanda. Perseteruan ini memang menjadi kancah antara golongan adat dengan golongan agama. Ini memang diinginkan sekali oleh Sunan Ampel atau melalui pemerintahan Belanda, sehingga kemudian
karya-karya ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh guru INIADR Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini kemudian memang diekspos di Minangkabau. Tapi berbeda kemudian apa yang dikeluarkan oleh INIADR. Ini kesannya hanya dalam kalangan-kalangan terbatas. Jadi memang ada keinginan-keinginan tertentu yang ingin menangguk di akhir keruh, ya khususnya memang seperti Belanda dengan teori desepsinya umpamanya incompleksio. Jadi artinya bahwa hukum Islam itu bisa diterima kalau seandainya diterima di dalam hukum adat. Yang diinisiasinya adalah oleh Belanda ingin menghabisi posisi hukum Islam ini di tengah-tengah masyarakat Minangkabau yang memegang filsafahnya adat Losandi syarat Losandi Kitabullah. Nah, kira-kira demikian gambaran bagaimana kemudian posisi harta pusaka tinggi di Minangkabau.